Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah temukan kita lagi dalam murajaah bersama, mengaji kitab akidah, mengaji masalah akidah demi mengokohkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin sekalian, pada episode sebelumnya kita sempat menyampaikan tentang pengertian daripada bid'ah dan juga menjelaskan tentang pembagian-pembagian bid'ah menurut 4 madhab, baik dari madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi, yang mana semuanya membagi bid'ah, membedakan ada bid'ah yang baik dan ada yang buruk. Insyaallah dalam sesi kali ini kita akan menyampaikan tentang contoh-contoh bid'ah yang baik seperti apa saja dan contoh-contoh bid'ah yang buruk. Untuk yang pertama, contoh-contoh bid'ah yang baik dan itu ternyata selalu kita lakukan adalah sholat tarawih yang dilakukan secara berjamaah. Ternyata itu adalah hal yang bid'ah, yang mana di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sholat tarawih itu dilaksanakan dengan berjamaah, itu dilakukan secara furada atau sendirian. Siapakah yang pertama kali memunculkan atau mengawali sholat tarawih dilakukan secara berjamaah? Beliau tidak lain adalah Sayyiduna Umar ibnul Khattab. Beliaulah yang mengawali untuk sholat tarawih berjamaah. Bahkan beliau mengatakan dengan ucapannya, ni'matil bid'atu hadhihi, paling bagusnya bid'ah adalah yang saya lakukan ini, yaitu menyatukan umat muslim dalam berjamaah ketika sholat tarawih. Berikutnya hadirin rahimakumullah, termasuk contoh bid'ah hasanah pula adalah adzan Jumatan sebanyak 2 kali, yang mana di zaman Rasulullah tidaklah ada sholat Jumat dengan adzan 2 kali, tapi hanya sekali. Di zaman Sayyidina Abu Bakar pun juga sholat Jumat dilakukan dengan adzan sekali. Sayyidina Umar pun di zaman beliau juga adzan sekali untuk sholat Jumat. Namun siapakah yang pertama kali memunculkan sholat Jumat dengan adzan 2 kali? Tidak lain, beliau adalah Sayyiduna Utsman ibn Affan. Beliaulah yang menambah adzan Jumat menjadi 2 kali. Hadirin rahimakumullah, ketika adzan Jumat yang 2 kali ataupun sholat tarawih secara berjamaah itu bukan perintah Rasulullah dan tidak ada di zaman Rasulullah, berarti itu adalah bid'ah. Apakah pantas untuk kita katakan ini adalah bid'ah dan bid'ah adalah sesat? Tidak hadirin, karena yang memunculkan adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung, sahabat termasuk pimpinan-pimpinannya sahabat. Dan Sayyiduna Umar ataupun Sayyiduna Utsman, beliau berdua termasuk mubasyirina bil jannah, termasuk orang-orang yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak ditunggu surga karena beliau termasuk penduduk surga. Hadirin rahimakumullah, berikutnya termasuk contoh daripada bid'ah adalah ucapan ketika i'tidal, ketika kita bangun daripada ruku', sami'allahu liman hamidah, bacaan Rabbana walakal hamdu sampai ke belakang, itu ternyata bukanlah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu dimunculkan oleh seorang sahabat. Kisahnya bahwa dari Rifa'ah bin Rafi' al-Azraqi, beliau menceritakan suatu hari kita sholat bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan baginda Rasulullah ketika bangun daripada ruku', beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ternyata ada dari sahabat yang menjadi makmum di belakang Rasulullah mengatakan ketika berdiri tegak i'tidal, beliau membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Beliau mengucapkan doa seperti itu. Dan Rasulullah ketika mengakhiri sholatnya, beliau langsung menghadap sahabat dan bertanya, manil mutakallim, siapa yang mengatakan Rabbana sampai akhir tadi? Sahabat yang mengucapkan pun langsung mengatakan, qala ana, saya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah memarahi dia karena tidak diperintahkan kok malah memunculkan hal yang baru dalam agama?
Ternyata tidak. Bahkan Rasulullah dengan sabdanya beliau mengatakan, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Kata Rasulullah, wahai sahabat, saya melihat 30 lebih para malaikat. Karena kata-kata bid'atan, bid'ah, ini adalah hitungan dalam bahasa Arab yang menunjukkan dari angka 3 ke atas. Itu disebut bid'atan wa thalathin, berarti 30 lebih para malaikat, entah 33 ke atas sampai 39an malaikat, itu semuanya adalah berlomba-lomba lebih dahulu mencatat kebaikan dari ucapan sahabat tadi. Ini adalah pujian dari Rasulullah SAW bagi sahabat yang memunculkan sesuatu yang baru dan bukan perintah Rasulullah SAW. Dan kita pun dalam salat kita selalu mengucapkannya dalam i'tidal, Rabbana walakal hamdu, dengan yang biasa kita lantunkan ataupun dengan yang diriwayatkan oleh riwayat ini tadi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, atau Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu pun adalah hal yang bagus ketika dibaca dalam salat. Berikutnya hadirin rahimakumullah, termasuk contoh bid'ah yang bagus pula adalah diberinya titik-titik atau pemberian titik dalam mushaf dalam Al-Quran, yaitu pemberian titik pada huruf ba titiknya 1, ta titiknya 2, sa titiknya 3, jim ha kho juga seperti itu, jim titiknya di tengah, kho titiknya di atas, ha tanpa titik. Pemberian titik ini adalah hal yang baru dalam agama atau disebut dengan bid'ah, namun ini adalah bukan bid'ah yang sesat, bukan bid'ah yang salah, bahkan ini adalah bid'ah yang sangat bagus. Dan itu dimunculkannya bukan di zaman sahabat, tapi di zaman tabi'in. Yang memunculkan pertama kali, yang memberi titik-titik dalam Al-Quran pertama kali, beliau adalah Yahya ibnu Ya'mur, seorang tabi'in yang mulia, seorang tabi'in yang syarat dengan ilmu agama. Hadirin, kalau kita fahami atau kalau kita bayangkan bagaimana umat Islam sekarang dengan mundurnya ilmu agama kita, apakah kita mampu untuk membaca Al-Quran tanpa titik? Hadirin, tidaklah mampu. Santri pun tidak mampu. Kita pun alhamdulillah yang belajar ilmu nahwu ataupun sharaf, ilmu alat, itu kita bisa membaca tanpa harokat, insya Allah bisa. Tapi kalau tanpa titik, tidak ada satupun yang bisa, kecuali dengan izin Allah. Di zaman Rasulullah, beliau-beliau yang mulia, para orang-orang mulia, orang-orang pilihan bisa. Namun di zaman akhir seperti ini, titik sangatlah penting untuk kita mengajari anak-anak kita, untuk kita mengajari di TPQ-TPQ, membedakan mana ba, mana ta, dan mana tha. Ba titiknya 1 di bawah, dan seperti itu berikutnya. Jim ha kho bedanya dari titik. Itu adalah bid'ah yang sangat membantu kita, yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan terakhir hadirin, contoh daripada bid'ah yang bagus adalah bid'ah hasanah adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu alhamdulillah sudah di depan mata kita bulan Maulid akan tiba. Peringatan di bulan Maulid itu merupakan ibadah, karena memuliakan Rasulullah adalah kewajiban bagi umat Islam. Maka peringatan Maulid Nabi merupakan cara kita untuk memuliakan, cara kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat dilahirkannya baginda Rasulullah untuk kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad tidaklah ada di zaman sahabat. Peringatan Maulid Nabi Muhammad tidak pula ada di zaman tabi'in, tapi itu adanya adalah di 700 tahun setelah baginda Rasulullah wafat, di abad ke-7 Hijriah, dimunculkan oleh seorang imam, seorang pemimpin, yaitu Imam Muzaffar, yang mana nama aslinya beliau adalah Abu Sa'id ibn Zainuddin ibn Baktakin. Beliaulah pencetus pertama kali peringatan Maulid. Namun beliau tidaklah serta-merta langsung menyelenggarakan Maulid, tapi beliau diawali dengan proses bertanya kepada para ulama-ulama yang ada di zaman itu. Salah satunya adalah Al-Imam As-Suyuti, itu ada di satu generasi dengan Imam Muzaffar. Bertanya pula dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga ada ulama besar saat itu, yaitu muridnya daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu Al-Imam As-Sakhawi. Beliau bertiga dan ulama-ulama yang lainnya, juga ulama-ulama hadis yang lainnya, mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah sesuatu yang bagus. Bahkan Al-Imam As-Suyuti mengarang satu kitab
tentang bagusnya peringatan Maulid Nabi, dan diberi nama kitabnya Al-Imam As-Suyuti adalah Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Itu adalah karangan Imam As-Suyuti tentang bagusnya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, demikianlah contoh-contoh bid'ah hasanah. Insyaallah kita sambung pada episode berikutnya tentang contoh-contoh bid'ah yang buruk atau bid'ah sayyi'ah. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah menghadiri pengajian virtual ini, demi untuk mengokohkan akidah kita, demi kokohnya akidah anak-anak turun kita, keluarga kita, seluruh sahabat dan handai tolan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.